Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Widyaningsi dari kelas 2 PAIP dengan NIM 2341104020072. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih yang akan menerangkan usul fikih secara bahasa atau istilah. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Ketiga, sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam. Yang keempat, maslahah dan musalah. Dan yang terakhir yaitu contoh kegunaan usul fikih dalam kehidupan. Pengertian usul fikih secara etimologi yaitu usul fikih berasal dari bahasa Arab yang mana usul berarti dasar atau prinsip, sedangkan fikih merujuk pada pemahaman hukum Islam. Jadi secara harfiah, usul fikih berarti prinsip-prinsip dasar dalam pemahaman hukum Islam. Sedangkan secara terminologi, usul fikih mengacu pada ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya, seperti Al-Quran, hadis, ijtihad, qiyas, dan prinsip-prinsip lainnya. Ilmu ini juga mempertimbangkan metode dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam penarikan kesimpulan hukum. Jadi, usul fikih merupakan studi yang esensial dalam hukum Islam. Fokus utamanya adalah pada pemahaman terhadap sumber-sumber hukum dan metode yang digunakan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Selanjutnya yaitu adalah sejarah perkembangan ilmu fikih pada masa Nabi, yaitu dalam prakteknya ilmu usul fikih bersamaan muncul dengan ilmu fikih, bahkan mendahului ilmu fikih. Sebab sulit dibayangkan ada fikih tanpa ada usul fikih. Dalam penggunaannya, ilmu fikih sudah dimulai sejak masa Nabi. Sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, ilmu usul fikih belum dikenal pada masa Nabi. Namun, benih-benih telah mulai tumbuh dan berkembang. Contohnya, suatu ketika Rasul memerintahkan pasukannya untuk mengepung perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Dalam amanatnya beliau berpesan, janganlah kalian sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Di tengah perjalanan, ketika waktu asar hampir berlalu, sebagian sahabat berhenti untuk melaksanakan sholat, namun sebagian yang lain tetap berjalan sesuai dengan perintah Nabi dan baru melakukan sholat asar malam hari setibanya di tempat yang ditunjukkan Nabi. Dari kasus tersebut terlihat adanya dua corak pemahaman yang berbeda. Kelompok yang pertama memahami perintah Nabi secara kontekstual, sedangkan kelompok yang kedua memahami perintah Nabi secara tekstual. Kedua corak pemahaman tersebut merupakan kajian dalam ilmu usul fikih. Selanjutnya yaitu pada saat masa sahabat, benih-benih ilmu usul fikih yang muncul pada masa Rasul semakin berkembang pada masa sahabat, baik dari segi jumlah metode yang digunakan maupun dari segi intensitas penggunaannya. Wafatnya Rasulullah berimplikasi pada terhentinya seluruh proses pewahyuan baik melalui Al-Quran maupun hadis. Di sisi lain, persoalan semakin bertambah seiring dengan keberhasilan ekspansi di tengah para sahabat. Kasus-kasus yang sebelumnya tidak dikenal kini muncul dan muncul lagi. Kasus-kasus tersebut harus segera mendapatkan status dalam hukum Islam. Sementara kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rasul telah tertutup. Keadaan ini memaksa mereka harus mencurahkan segenap kemampuannya untuk menjawab kasus-kasus baru tersebut. Selanjutnya itu pada masa tabi'in. Pada periode ini lapangan istinbat hukum semakin meluas seiring makin banyaknya persoalan yang mereka hadapi. Generasi tabi'in mewarisi pengetahuan tentang metode istinbat hukum dan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak
tidak mendapati kesulitan yang berarti ketika harus menyelesaikan kasus-kasus baru yang muncul di hadapan mereka. Sejumlah tabi'in tampil sebagai pemberi fatwa, semisal Said ibnu Musyabah di Madinah, serta Ibrahim dan Akhi dan Alqam di Irak. Dalam menetapkan hukum, mereka menggunakan metode yang berbeda-beda. Di antaranya mereka ada yang menggunakan qiyas, ada yang menggunakan maslahah, ada yang menggunakan tradisi penduduk Madinah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber utama dan tertinggi dalam hukum Islam. Ayat-ayatnya mengandung petunjuk moral, etika, hukum, dan ajaran agama yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang kedua yaitu ada sunnah. Sunnah merujuk kepada segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah diperoleh dari hadis-hadis yang merupakan laporan tentang kehidupan dan tindakan Nabi Muhammad. Sunnah merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran dan memberi penjelasan lebih lanjut serta contoh konkret terhadap di ajaran Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama Islam yang mereka akui oleh umat Islam tentang suatu masalah hukum yang belum diatur dalam Al-Quran atau hadis. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang tercermin dari kesepakatan umat Islam yang lebih luas atau interpretasi hukum tertentu. Yang terakhir yaitu ada qiyas. Qiyas merupakan metode analogi atau deduksi untuk mengatasi masalah hukum yang tidak memiliki petunjuk langsung dalam Al-Quran atau Sunnah. Prinsip qiyas memungkinkan ulama untuk mengaplikasikannya hukum yang sudah ada terdapat situasi baru dengan karakteristik yang serupa. Maslahah dan mursalah. Pengertian maslahah dan mursalah. Salah satu metode yang dikembangkan ulama usul fikih dalam mengistinbatkan hukum Islam dari nas adalah maslahah mursalah. Penggunaan maslahah mursalah sebagai hujah didasarkan pada pandangan tentang adanya ilat dalam sebuah hukum. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep maslahah mursalah, salah satu metode mengistinbatkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat maslahah itu sendiri. Menurut bahasa, maslahah berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan mursalah berarti terlepas. Menurut istilah, mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyeluruh mengambil atau menolaknya. Pada hakikatnya, maslahah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan, sedangkan sisi negatifnya berupa menolak kerusakan atau bahaya. Syarat-syarat maslahah dan mursalah yaitu yang pertama harus yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan. Yang kedua yaitu kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau khusus. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al-syiah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara. Keempat, kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Terakhir yaitu pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan duriyah, bukan kemaslahatan haziyah atau saniyah.
Pembagian maslahah yaitu dibagi menjadi 3. Pertama yaitu maslahah mutaqarrabah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syar'i atau Allah dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya, kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kedua yaitu maslahah mulghah atau kemaslahatan yang ditolak oleh syar'i dan syar'i menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i, yaitu perlarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Yang terakhir yaitu maslahah mursalah atau kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan ijma, serta tidak ditemukan nas atau ijma yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepas dan dibiarkan oleh syar'i atau diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Sedangkan maslahah dibagi menjadi 3, yaitu maslahah dzurriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi ekstensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Yang kedua yaitu maslahah hajiyah, segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Yang ketiga yaitu maslahah saniyah atau tindakan sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Pertentangan maslahah mursalah dan nas. Yang dimaksud pertentangan antara maslahah dengan nas adalah pertentangan antara kemaslahatan dengan nas yang zani, baik dari segi wurud atau periwatannya maupun dari segi dolalah makna yang dikandungnya. Jika kemaslahatan tersebut berdolalah, maka tidak dapat dipandang sebagai pertentangan, sebab pertentangan hanya terjadi antara dua dalil yang berbeda dalam tingkatan yang sama. Jika kemaslahatan bertentangan dengan nas qat'i, secara otomatis nas yang harus diikuti, sebab dalam kasus seperti ini sejatinya tidak ada pertentangan, sebab nas lebih tinggi derajatnya dibanding kemaslahatannya. Dalam hal ini, nas membatalkan kemaslahatan. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara nas Al-Quran dengan qiyas, maka qiyas harus tunduk pada nas, bukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu memahami usul fikih memiliki berbagai kegunaan. Yang pertama yaitu penetapan hukum. Usul fikih membantu dalam proses penetapan hukum Islam yang akurat dan relevan dengan zaman, dengan memahami prinsip-prinsip dasar dari sumber-sumber hukum seperti Al-Quran dan hadis. Kedua yaitu menghindari bid'ah. Dengan memahami usul fikih, umat Islam dapat menghindari berbagai bentuk bid'ah atau inovasi dalam agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan. Ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Usul fikih memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk istihad atau usaha mengambil keputusan hukum Islam, memungkinkan para ulama dan hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keempat, yaitu memahami keadilan. Prinsip-prinsip usul fikih seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan melindungi tujuan syariat atau maqasid al-syariah membantu dalam menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi maupun sosial. Yang kelima yaitu menjaga kesatuan umat. Dengan memahami usul fikih, umat Islam dapat memelihara kesatuan dalam kehidupan beragama dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang diterima secara luas dan pemahaman hukum Islam. Yang keenam yaitu menjawab tentang kontemporer
Usul fikih memungkinkan umat Islam untuk menjawab tentang tantangan-tantangan kontemporer dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti teknologi, ekonomi global, dan dan isu-isu sosial. Dengan demikian, pemahaman usul fikih tidak hanya penting untuk pengembangan ilmu hukum Islam, tetapi juga berdampak langsung dalam membentuk pandangan dan praktek keagamaan umat Islam secara menyeluruh.